Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 328. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Komandan untuk menyelidiki sekte pedang iblismu secara menyeluruh, kata Hong Ying. Mendengar ini hati Master Yan 19 bergetar. Matanya yang tajam menatap dingin ke arah Han Li. Telapak tangannya dikepalkan dan duar langsung menghantam Han Li. Tubuh Han Li hancur, darah muncrat kemana-mana dan akhirnya dia pun mati. Semuanya telah selesai, kalian boleh pergi, kata Master Yan 19. Kerumunan bubar, satu persatu orang yang ada di sana pergi dan kembali ke tempatnya masing-masing. Qin Chen, Yu Qiansu, Zhou Qimpeng, dan Nan Gongli juga telah kembali ke penginapan. Qin Chen dan Yu Qiansu telah berada di kamarnya. Yu Qiansu, apakah kamu benar-benar akan bergabung dengan Istana Penegak Hukum? Kata Qin Chen berkata kepada Yu Qiansu dengan sungguh-sungguh. Qin Chen, aku ingin bisa membantumu. Aku tidak ingin berlindung di bawah perlindunganmu selamanya. Aku juga ingin bertarung dan menghadapi krisis bersamamu di masa depan. Dan bergabung dengan Istana Penegak Hukum adalah sebuah kesempatan yang bagus bagiku, kata Yu Qiansu. Mendengar ini, Qin Chen cukup terkejut dan menatap Yu Qiansu dengan dalam. Tiba-tiba Qin Chen teringat saat-saat di mana dia pertama kali bertemu dengan Yu Qiansu. Di Pegunungan Monster, aku dan Yu Qiansu dipertemukan dalam ketidaksengajaan di kolam roh darah. Saat itu, Yu Qiansu dari Ling Tianzhong bagaikan wanita kejam terus mengejar dan ingin membunuhku. Qin Chen juga ingat dengan jelas tahun-tahun ini Yu Qiansu terus mengikutinya dan selalu bersamanya. Gadis bodoh, tidak perlu seperti ini. Aku bukan pria yang ingin bergantung kepada wanita, kata Qin Chen seraya mengelus dengan lembut pipi Yu Qiansu. Tidak seperti itu. Yu Qiansu memegang tangan Qin Chen dan menempelkan tangan Qin Chen di pipinya. Qin Chen, aku rela melakukan ini semua untukmu, untuk masa depan kita. Mendengar ini hati Qin Chen cukup tersentuh. Dia lalu berkata, baiklah, karena kamu ingin bergabung dengan Istana Penegak Hukum, maka saya tidak akan menghentikanmu. Tapi Yu Qiansu, kamu harus ingat, selama kamu berada di Istana Penegak Hukum, kamu tidak boleh mengatakan hal apapun tentangku. Cari juga informasi tentang manik-manik batas kota, kata Qin Chen. Bagaimanapun benih parasit di pikiran mereka akan semakin tumbuh. Jadi dia juga harus secepatnya mendapatkan manik-manik batas kota untuk menghilangkan benih parasit. Yah, Qin Chen, aku mengerti, kata Yu Qiansu. Di saat itu tiba-tiba pintu diketuk dan dibuka oleh seorang pelayan. Ada apa? Kata Qin Chen. Tuan Mudakin, maaf, gadis ini memaksa untuk masuk, kata pelayan itu. Segera Jiruyu menerobos masuk ke kamar Qin Chen dan berkata, apakah kalian tidur di tempat yang sama? Wajah Yu Qiansu langsung memerah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Qin Chen. Aku ingin bertemu dengan Yu Qiansu. Dia telah bergabung dengan Istana Penegak Hukum. Apakah kamu ingin menculiknya? Aku akan tinggal malam ini di sini bersama Yu Qiansu, kata Jiruyu. Mengapa kamu ingin tinggal di sini? Qin Chen bertanya. Karena besok aku akan pergi ke markas Istana Penegak Hukum. Tentu saja karena Yu Qiansu telah bergabung dengan Istana Penegak Hukum. Yu Qiansu juga akan ikut bersamaku. Mendengar ini Yu Qiansu terkejut. Apa? Mengapa secepat ini? Kata Yu Qiansu. Dengan ini dia tidak memiliki waktu lagi untuk bersama Qin Chen. Pada awalnya dia ingin pergi bersama Qin Chen ke Paviliun Langit Surga Utara. Baru setelah itu pergi ke Istana Penegak Hukum. Itu wajar, dunia Yu kuno akan segera dibuka. Kita harus secepatnya pergi ke markas Istana Penegak Hukum untuk segera bersiap, kata Jiruyu. Dunia Yu kuno. Qin Chen tertegun. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Kata Jiruyu.
Tidak, saya hanya pernah dengar sekali, jawab Qin Chen. Pasti orang ini berbohong, pria yang bahkan mampu menipu sekte pedang iblis. Dia tidak percaya bahwa dia tidak mengetahui sesuatu. Namun Jiruyu tidak repot-repot untuk bertanya lagi. Dan benar saja, Qin Chen sebenarnya tahu tentang dunia Yu kuno. Dunia Yu kuno adalah alam rahasia luar angkasa yang sangat langka di benua bela diri surgawi. Di alam rahasia ini 50% ahli Martial King dapat memahami kekuatan luar angkasa dan menerobos ke kelas Martial Sovereign. Semua orang ingin memasuki alam Yu kuno, tapi untuk memasukinya sangatlah sulit. Kebetulan di kehidupan sebelumnya Qin Chen pernah memasuki dunia Yu kuno. Di sana, Jiruyu juga menjelaskan apa itu dunia Yu kuno kepada Yu Qiansu. Mendengar penjelasan ini, jelas Yu Qiansu sangat ingin memasuki dunia Yu kuno. Namun masalahnya kultivasi Yu Qiansu belum memenuhi syarat. Syarat wajib memasuki dunia Yu kuno setidaknya harus di kelas Martial King tahap akhir. Kapan dunia Yu kuno akan dibuka? Kata Qin Chen. Kurang lebih 1 tahun lagi, jawab Jiruyu. Kalau begitu, Yu Qiansu, selama 1 tahun ini aku akan membuatmu menerobos tahap akhir kelas 7, kata Qin Chen. Sebenarnya siapa identitas orang ini? Bahkan dengan percaya diri dia berani mengatakan mampu membuat Yu Qiansu menerobos dalam waktu 1 tahun. Bukankah ini sangat sulit? Jiruyu mengerutkan kening. Tidak perlu, aku memiliki cara untuk membuat Yu Qiansu menerobos tahap akhir kelas 7. Bahkan pondasinya juga akan stabil. Mendengar ini, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin? Kata Qin Chen. Saya sangat yakin. Apakah kamu tidak tahu bahwa hari ini adalah hari di mana istana berkabut membuka pendaftaran untuk menerima murid baru? Dan bagi setiap murid yang lolos akan memperoleh pembaptisan di kolam suci surgawi Tiansheng. Saya akan meminta Bibi agar mendapatkan 1 tempat untuk Yu Qiansu memasuki kolam Tiansheng. Dan setelah setengah tahun Yu Qiansu akan mampu menerobos tahap akhir kelas 7. Qin Chen berpikir dan memegang dagunya. Kolam suci surgawi Tiansheng. Yah, benar. Bukan hanya menerobos, tapi pondasi Yu Qiansu juga akan stabil. Dulu, Qin Chen juga pernah memasuki kolam Tiansheng ini. Dia tahu efeknya. Bahkan efek berendam di kolam Tiansheng ini jauh lebih kuat daripada di kolam roh darah yang ada di 5 negara. Apakah bibimu benar-benar bisa membawa Yu Qiansu memasuki kolam Tiansheng? Qin Chen bertanya. Dia tahu kolam Tiansheng dikuasai beberapa kekuatan dan sangat sulit untuk bisa memasukinya. Tahun berapa kamu lahir? 100 tahun yang lalu istana berkabut telah menginvasi kolam Tiansheng dari 7 kekuatan besar dan diakui menjadi milik pribadi istana berkabut. Bibiku memiliki hubungan yang baik dengan istana berkabut. Jelas dia dapat memiliki 1 tempat untuk Yu Qiansu. Mendengar ini, Qin Chen cukup terkejut. Dulu untuk memasuki kolam Tiansheng yang dibuka 10 tahun sekali, selalu diadakan kompetisi. Hanya pemenang yang berhak memasuki kolam suci surgawi Tiansheng. Namun tidak menyangka sekarang kolam itu telah dimonopoli oleh Sangguan Xin'er. Qin Chen, ada apa denganmu? Kata Jiruyu. Tidak ada apa-apa, jawab Qin Chen. Jika tidak ada apa-apa, keluarlah dari kamar ini. Aku dan Yu Qiansu akan tinggal di kamar ini untuk malam ini, ucap Jiruyu seraya mengusir Qin Chen keluar dan menutup pintu kamar. Qin Chen berdiri di luar pintu kamar. 100 tahun yang lalu, Sangguan Xin'er sangat kuat, mampu menundukkan 7 kekuatan besar. Dan itu 100 tahun yang lalu. Lalu bagaimana kekuatannya sekarang? Dia sangat kuat. Lalu bagaimana dengan Peng Xiaoyu? Tidak peduli seberapa kuat mereka. Di kehidupan ini, saya telah bangkit, tidak boleh gagal. Saya harus berlatih lebih keras lagi. Besok saya akan pergi ke Pavilion Langit Utara sesegera mungkin, kata Qin Chen. Dia mengepalkan tinjunya dan pergi ke kamar Zhao Qimpeng dan Nenggoli.那秦城好大胆子！无法，所有天鹰谷弟子可以无法无天了吗？血脉圣地的人保护自己就可以。
Scene berpindah kepada kediaman Sekte Pedang Iblis. Nampak saat ini di ruangan rapat semua orang berkumpul dengan wajah yang kusam dan jelek. Karena di warisan kali ini mereka sebagai tuan rumah tidak mendapat apapun dan orang luar yang mendapatkan manfaatnya. Tuan Sekte, apakah kita hanya akan diam dipermalukan seperti ini? Manfaat warisan pedang iblis kita dituai oleh orang lain. Apakah kita akan tunduk dengan penghinaan ini? Kata seorang penatua di sana. Sesaat kemudian seorang lelaki tua datang ke ruang rapat. Melihat dia datang, semua orang di sana menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Bahkan Master Sekteyan juga membungkuk memberi hormat. Lelaki tua ini adalah leluhur tua Sekte Pedang Iblis. Dia adalah ahli di kelas Martial Sovereign tahap tengah. Orang terkuat di Sekte Pedang Iblis bernama Kaisar Pedang Peng Yun. Dia duduk di kursinya dan berkata, "Leng Starpig, Suyan, kalian berdua majulah." Segera Leng Starpig dan Suyan maju ke depan. "Tuan, mengapa kamu datang ke sini?" kata Master Sekteyan. "Kamu masih bertanya? Sebagai Master Sekte, kamu malah mempermalukan Sekte, membunuh murid benih Sekte di hadapan umum. Apakah kamu tidak malu?" kata Kaisar Pedang Peng Yun dengan marah. Master Sekteyan langsung berlutut dengan satu lutut. "Murid telah gagal memimpin Sekte. Tolong guru untuk menghukum murid," kata Master Yan 19. Aku akan memikirkan hukuman untukmu nanti," kata Kaisar Pedang Peng Yun. Kemudian dia melihat Leng Starpig dan Suyan lalu memeriksa. "Kalian benar-benar memasuki niat pedang pusi lantai 5. Bagus, bagus. Sekarang hanya tersisa 2 murid unggulan. Posisi putra Sekte akan jatuh kepada salah satu dari kalian." Kaisar Pedang Peng Yun memuji keduanya. Namun tiba-tiba sorot matanya menjadi sangat marah. "Sayang sekali 2 murid unggulan Sekte Pedang Iblisku telah mati. Orang yang berani memprovokasi Sekte Pedang Iblisku harus mati." Kemudian Peng Yun melirik seorang penatua dari Sekte Pedang Iblis yang bernama Su Peng. Dia adalah ahli Martial Sovereign tahap awal. "Su Peng, kamu berkemaslah, ikuti Qin dan lainnya. Saya pikir mereka akan pergi ke Papilun Pi Langit Utara dan akan melewati dinasti Tianluo. Bunuh mereka di sana. Dengan begitu tidak akan ada yang mencurigai Sekte Pedang Iblis kita." Semua orang di ruang rapat tersenyum jahat. Leluhur tua memang bijaksana. 我号令，所有山河门弟子齐打群臣。是。 Waktu terus berlalu. Akhirnya pagi yang cerah telah datang. Karena warisan pedang iblis telah selesai, arai transmisi juga telah dibuka. 不能进到黑死沼泽。等待传送门开启后，我们 Saat ini semua orang sedang berkerumun di sekitar arai transmisi, termasuk Qin. Dia juga ada di sana. "Qin, dari sini aku akan pergi bersama Jiruyu. Setelah aku memasuki istana penegak hukum, jika aku memiliki banyak waktu, aku akan menemuimu di Papilun Pi Langit Utara," kata Yukiansu. Sebenarnya dia sedikit enggan untuk berpisah dengan Qin. "Oke, sudah perpisahannya, kita akan segera masuk," kata Jiruyu kepada Yukiansu. "Qin, aku akan pergi lebih dulu," kata Yukiansu seraya mengikuti Jiruyu untuk memasuki arai transmisi. "Saudara Hongying, sebenarnya kamu tidak perlu mengantarku. Aku akan langsung pergi ke markas istana penegak hukum," kata Jiruyu. Hongying menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus mengantarmu dengan selamat. Bahkan Kapten Pericilian saja menemui bahaya," kata Hongying. Kemudian Jiruyu melirik Qin. "Sampai jumpa. Di saat kita bertemu lagi, nona muda ini ingin bertarung dan mengalahkanmu. Kalau begitu, aku akan menunggu hari itu," kata Qin. "Nyalakan arai transmisinya," kata Hongying. Jiruyu, Hongying, dan Yukiansu diselimuti cahaya putih dan menghilang dari sana. Kemudian satu persatu kelompok juga memasuki arai transmisi. "Namamu Qin kan? Aku akan selalu mengingatnya," kata Chen Sisi dari gerbang surgawi. Sebelum pergi, dia berkata dan tersenyum manis kepada Qin.
Setelah tersenyum, si cantik Chen Sisi pun memasuki arai transmisi dan menghilang dari sana. Melihat ini, semua orang di sekitar sangat cemburu dengan Qin Chen. Ini adalah Chen Sisi dari gerbang Dewi Surgawi. Semua orang sangat mengagumi kecantikannya. Saudara Qin, kami akan kembali ke sekte. Sampai jumpa lagi, kata Ye Wuming dan Ye Wudao. Mereka memberi hormat kepada Qin Chen dan memasuki arai transmisi lalu menghilang dari sana. Sedangkan Du Qingcheng, dia menatap Qin Chen dengan dingin lalu pergi. Melihat semuanya telah pergi, Qin Chen, Zhou Qimpeng dan Nang Gongli juga memasuki arai transmisi. Sesaat Qin Chen merasa ada orang yang sedang memata-matainya. Qin Chen melirik sekitar namun tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka bertiga memasuki arai transmisi dan menghilang dari sana. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.